Aku tidak sendirian malam itu. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi lebih buruk. Aku akhirnya memutuskan untuk tidak datang sendiri. Setelah semua yang terjadi, setelah pesan dari nomor Rian, dan setelah aku sadar, aku mungkin sudah dipilih. Aku tahu, kalau aku kembali ke sana lagi, aku tidak boleh sendiri. Aku mengajak satu temanku, sesama driver. Namanya Ardi. Orangnya santai, logis, dan tidak percaya hal-hal seperti itu. Awalnya dia cuma ketawa. Lu kebanyakan begadang. Halusinasi. Perasaan lu aja. Aku diam. Lalu aku tunjukkan riwayat order, nama yang sama, lokasi yang sama, dan chat yang tidak masuk akal. Dia mulai diam. Wajahnya berubah. Aku mulai sadar ada yang salah. Seriusan ini, aku cuma mengangguk dan tanpa banyak bicara. Dia setuju. Kami berangkat malam itu. 2 motor, 2 orang, 2 pikiran yang sama-sama tidak tenang. Perjalanan terasa lebih cepat. Atau mungkin kami tidak ingin berpikir terlalu banyak. Sampai akhirnya kami sampai di sana. Gerbang kuburan itu. Dan saat kami berhenti, aku langsung merasakan sesuatu berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, lebih hidup. Aku mulai sadar ada yang salah. Ardi juga diam. Dia melihat ke dalam, lalu menelan ludah. Bro, ini gak enak. Aku tidak menjawab, karena aku merasakan hal yang sama. Kami turun dari motor. Langkah pertama, masuk ke dalam. Tanahnya lebih lembab dari sebelumnya. Udara terasa lebih berat, seperti ada yang menekan dari segala arah. Kami berjalan pelan. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya langkah kami dan detak jantung. Aku mulai sadar ada yang salah. Dan saat kami sampai di makam itu, kami berdua melihatnya. Sosok itu berdiri, diam, di dekat nisan, menghadap ke arah kami. Ardi langsung berhenti. Bro, suaranya gemetar. Itu apaan? Aku tidak menjawab, karena aku tahu dia melihat hal yang sama. Sosok pria, wajah pucat, mata kosong, dan leher miring. Aku mulai sadar ada yang salah. Ardi mundur, pelan. Gue gak kuat, kita balik. Aku juga ingin pergi, sangat ingin. Tapi kakiku seperti tidak mau bergerak. Dan saat Ardi berbalik menuju motor, dia berhenti. Bro! Motor gue gak bisa nyala. Ardi mundur, belan.
Gue gak kuat, kita balik. Aku juga ingin pergi, sangat dingin. Tapi kakiku seperti tidak mau bergerak. Dan saat Ardi berbalik menuju motor, dia berhenti. Bro, motor gue gak bisa nyala. Ardi menoleh dan benar, dia mencoba menyalakan. Sekali, dua kali, berkali-kali. Tidak ada suara, tidak ada respon. Aku mulai sadar, ada yang salah. Aku mencoba motorku, sama, mati, total. Seperti tidak pernah hidup. Ardi mulai panik. Nih tempat gak beres. Gue bilang juga apa. Napasnya cepat, tangannya gemetar. Dan saat itu, tiba-tiba semua lampu padam, gelap, total. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan, hanya hitam. Dan di dalam gelap itu, suara mulai terdengar. Dari bawah, dari dalam tanah, pelan, seperti bisikan, banyak, tumpang tindih. Aku mulai sadar, ada yang salah. Ardi berteriak, "Lu denger gak?" Aku tidak bisa menjawab, karena suara itu semakin jelas. Seperti memanggil, seperti meminta, seperti mengundang. Tiba-tiba, satu suara lebih jelas dari yang lain. "Mas, dingin, dekat, terlalu dekat." Aku mulai sadar, ada yang salah. Aku mencoba mencari Ardi dalam gelap. "Di mana lu?" Tidak ada jawaban, hanya suara dari dalam tanah. Dan tiba-tiba, lampu menyala kembali. Pelan, berkedip, lalu terang. Aku melihat sekeliling dengan apa?